Sapi. Oke, semangat pagi, semangat pagi. Hari ini saya bangun agak telat ya. Sorry. Terlalu happy. Hari ini semangat paginya sambil sarapan, oke. Yang pasti selalu lebih semangat lagi dan semangat lagi dan semangat lagi. Oke. Masa baru tidur udah bel bunyi. Oke. Hari ini saya cuman pengen share tentang nggak mau gelas kecil, kurang lagi minumnya. Ada pesan orange juice nggak? Ini jus apa ini? Semangka. Nggak mau. Nggak mau. Buat aku berarti. Gelasnya yang besar, Hin, kocokin aja sedikit satu, Hin. Cleaning, bener kata kampus sekarang saya baru tahu. Di sana Iya, breakfast tuh, Jadi ini mah urusannya cleaning service, nggak orang breakfast itu kan. Kalau orang breakfast kan langsung dia cucikan. Mandi kan saya nyuci sendiri segitu banyaknya. Please jangan bawa nama itu lagi. Bersih-bersih. Oke. Pertama-tama saya pengen share bahwa memang di dalam kehidupan itu atau kehidupan kita ditentukan dari bagaimana cara kita mengambil sebuah keputusan. Tapi kadang-kadang kita juga galau ya, atau mungkin terkadang kita berada di pilihan yang sulit gitu loh. Cuman saya pengen share ada 3 metode untuk gimana caranya kita bisa mengambil keputusan gitu ya. Mudah-mudahan 3 metode tersebut itu memang betul-betul bisa bijak dalam kita mengambil sebuah keputusan, karena keputusan itu menentukan kehidupan kita di hari esok dan maupun di masa depan gitu loh. Kita akan memilih seperti apa dan bagaimana gitu loh. Oke teman-teman, mohon maaf ya, saya sambil sarapan ya sebentar ya. Karena memang ini sudah jamnya ya, jam 10. Sudah jamnya saya makan sarapan. Oke, hari ini seperti biasa sarapannya omelet, kentang, sosis, dan sayur. Oh mana? Tak minum jusnya satu ya. Susu pakai apa? Oke. Metode pertama saya pengen share tentang metode 10 10 10. Nah, apa tuh 10 10 10? 10 10 itu adalah metode di mana 10 menit, 10 bulan dan 10 tahun gitu loh. Karena memang mengambil keputusan itu hanya 1 menit, tetapi menjalaninya itu kita bisa harus seumur hidup gitu loh. Atau komitmen dengan keputusan yang sudah kita ambil. Kebanyakan kenapa kita tidak berhasil sampai ke tujuan? Karena kita tidak pernah berkomitmen. Awalnya kita salah mengambil keputusan, atau kita tidak pernah berkomitmen dari keputusan yang sudah kita ambil. Ya contoh, mohon maaf ya, kenapa banyak perceraian gitu loh. Bahkan banyak orang-orang yang bercerai curhat ceritanya sama saya gitu ya. Kenapa kamu menikah dengan dia? Karena kamu cinta, dia bilang gitu kan. Saya bilang cinta itu nggak selamanya ya, ibaratnya gitu loh. Kita memang kadang-kadang dihadapkan rasa mungkin jenuh, rasa mungkin ya nggak suka dengan pasangan, itu lama kelamaan. Tapi kalau kita paham dengan komitmen gitu loh, itu berarti kita sudah tepat untuk berkomitmen dengan keputusan yang sudah kita ambil. Apalagi ya pernikahannya juga pernikahan yang mewah dan segala macam gitu. Nah sekarang kita kembali ke metode yang 10 10 10. 10 menit. Udah, sarapan gini. Roti itu tadi. Nggak mau makan, sok-sok aja makan. Udah kok. Sekarang 10 10 10. Oke. 10 10-nya apa? 10 menit. Sebetulnya cukup tidak cukup ya 10 menit itu kita lakukan perenungan gitu loh. Bagaimana, apakah kalau kita mengambil keputusan A itu bisa lebih baik untuk kita ke depannya. Setelah 10 menit kita bayangkan lagi bagaimana 10 bulan ke depannya. Dan setelah itu bagaimana 10 tahun ke depannya. Kita tahu ya kalau 10 tahun ke depan itu dari usia kita hari ini sampai 10 tahun ke depan usia kita sudah berapa. Nah sekarang mungkin biasanya kayak kita kesehatan kita akan seperti ini gitu kan. Terus nanti kita juga akan usia seperti
10 tahun ke depan. Dan kalau misalnya contoh saya usianya 33 misalnya kan, terus kalau 10 tahun ke depan otomatis saya menjadi 43. Otomatis dengan usia 43 cara berpikir saya mungkin bisa jadi lebih primitif, mohon maaf, lebih dewasa lagi, lebih tua lagi gitu loh. Nah sekarang dengan pemikiran kita yang nantinya mungkin lebih tua lagi, apakah kita bisa mengambil keputusan di hari ini gitu loh, untuk 10 tahun ke depan gitu. Itu metode 10 10 10. Nah, oke. Metode kedua. Lebih enak ini omeletnya daripada yang di sana. Metode yang kedua, coba membuat daftar pro dan kontra. Ah, ini nih. Ini kadang-kadang kita membutuhkan orang lain ya, atau mungkin keluarga, teman-teman gitu loh. Kita juga membutuhkan mereka. Nah, kita buat metode pro dan kontra. Misalnya contoh, kita sedang dihadapkan pilihan pasangan. Ada dua nih orang yang mencintai kita misalnya. Menurut kamu, saya mendingan pilih si A atau si B gitu kan? Kita bisa bertanya sama teman-teman, saudara gitu kan. Nah, lebih banyak yang mana metode itu? Tetapi tetap ikuti kata hati gitu loh. Karena apa? Yang akan menjalani kita sendiri gitu loh. Makanya untuk metode pro dan kontra ini kita harus benar-benar lebih selektif lagi gitu loh. Karena terkadang banyak mohon maaf ya, saya ngelihatnya gambaran dari rumah tangga. Banyak kegagalan rumah tangga itu karena lebih banyak main pro atas kata orang lain, apalagi orang tua gitu loh. Ya mungkin zaman Siti Nurbaya bahasanya dijodohin, diinikan, padahal setelah rumah tangga ternyata suaminya tidak sebaik waktu di awal dan segala macam gitu loh. Nah ini pro dan kontra ini perlu sangat selektif sekali. Tetapi metode itu juga sangat membantu untuk kita berpikir 10-10 yang tadi gitu loh. Kalau kita menggunakan metode yang kedua gitu loh. Ini biasanya metode ini itu lebih banyak saya gunakan ya. Saya lebih banyak bertanya sama teman misalnya, kira-kira ini enggak ya, kira-kira gini enggak ya gitu ya. Nah itu metode yang tentang metode pro dan kontra. Mudah-mudahan metode pro dan kontra itu betul-betul membantu kita untuk bisa mengambil keputusan gitu loh. Nah yang ketiga, terakhir nih ya, itu adalah modifikasi. Nah dari 10-10-10-10 dari metode pro dan kontra, dan yang ketiganya adalah modifikasi. Bagaimana Anda menggabungkan? Apakah yang benar itu yang mana, yang seharusnya kita ambil keputusan itu yang mana gitu loh. Itu di metode yang ketiga atau di metode komunikasi. Nah sekarang kalau kita tidak paham tentang metode modifikasi, ini juga sangat sulit ya. Bukan berarti ya, ingat, bukan berarti modifikasi itu semuanya kita ambil, enggak. Karena modifikasi itu kan sebetulnya lebih kepada poin-poin mana sih yang sebetulnya harus kita ambil dan yang nggak perlu kita ambil gitu loh. Haleluya. Karena memang kita sadar ya, mengambil keputusan itu 1 menit, tetapi mempertahankannya itu seumur hidup gitu loh. Nah itu yang paling sulit gitu loh. Nah, makanya kita harus pinter-pinter nih untuk modifikasinya gitu loh. Mana kira-kira saya pengennya ingin jadi pembisnis misalnya gitu. Kita tahu hukum bisnis itu seperti apa. Satu, pasti ada bangkrut, ada rugi, apalagi juga beban mental juga ya. Karena makanya pengusaha-pengusaha itu ada bahasanya mental baja. Kenapa? Karena bahasa mental baja itu sendiri memang kita harus berkaitan dengan beberapa aspek gitu loh. Aspek relationship gitu loh, dimana kita ditipu. Apakah kita harus membenci orang yang menipu kita, ataukah mungkin kita salah dari pengelolaan keuangan dan segala macam. Nah itu semuanya dimodifikasi gitu loh. Mana yang salah, mana yang tidak baik, mana yang harus kita lakukan dan mana yang tidak perlu kita lakukan. Itu namanya metode modifikasi gitu loh. Nah sekarang untuk ambil keputusan, kira-kira 3 metode itu mana yang bisa kita ambil, dan mudah-mudahan itu bisa menjadi bahan pemikiran untuk kita semua, terutama untuk saya gitu ya. Karena memang keputusan itu sangat luar biasa. Ingat, tua itu pasti, dewasa itu pilihan gitu loh. Jadi
apapun yang Anda takut, meskipun Anda takut tua, Anda tetap akan menjelang ke sana. Dan sekarang, kalau Anda tidak berpikir dari hari ini untuk mengambil sebuah keputusan, Anda tidak akan pernah kemana-mana. Oke? Mudah-mudahan bermanfaat. Salam sukses luar biasa dan semoga hari ini lebih baik ya buat teman-teman semua dan semangat pagi.